Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir dalam kelas integrasi Islam dan sains. Ya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal dan rekan saya Mbak Aulian Nur Hikmah. Kami dari kelompok 5 diberi kesempatan untuk membahas materi tentang integrasi ilmu sosial dan humaniora dalam studi Islam. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Aulia Nur Hikmah. Kepada Mbak Aulia, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada rekan saya, Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integrasi ilmu sosial dan humaniora dalam studi Islam. Yang pertama, apa pengertian dari ilmu sosial itu? Pengertian ilmu sosial merupakan suatu konsep akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukkan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang saja. Sedangkan bentuk jamaknya, ilmu sosial, mungkin istilah tersebut merupakan bentuk yang lebih tepat. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan geografi sosial, bahkan sejarah. Walaupun di satu sisi, ia termasuk ilmu humaniora, di sini kita lebih khusus memahami pendekatan-pendekatan untuk memahami masyarakat Islam tersebut. Next slide. Pendekatan ilmu sosial sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita akan memfokuskan pada 3 saja. Yang pertama, pendekatan sosiologi, kedua, pendekatan antropologi, ketiga, pendekatan sejarah. Pengertian dari pendekatan sosiologi adalah sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang kaitannya dengan aspek hubungan sosial manusia antara satu dengan yang lain, atau kelompok satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pendekatan antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku manusia dalam tataan nilai yang dianut dalam kehidupan. Yang ketiga, pendekatan sejarah. Secara bahasa, sejarah mempunyai arti cerita suatu rekonstruksi atau juga kumpulan gejala empiris masa lampau. Ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku manusia. Pendekatan sosiologi. Sosiologi menitik beratkan pada sistem sosial yang kompleks, sedangkan antropologi menitik beratkan pada masyarakat yang erat kaitannya hubungan kekerabatan atau masyarakat sederhana. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat yang bersifat empiris, teoritis, dan kumulatif. Dalam kajian Islam, persoalan muamalah merupakan dimensi agama yang menekankan urusan sosial. Masalah sosial sangat penting di dalam Islam. Hal ini menjadi menarik untuk dipelajari dan dipahami. Contoh dalam pendekatan sosiologi, ada dari 20 kitab Fathul Bari, hanya 4 jilid yang berisi tentang ibadah, sedangkan 16 lainnya berisi tentang muamalah. Lalu selanjutnya adalah pendekatan antropologi. Kebudayaan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga hal-hal yang buruk, bahasa, dan yang lain, dan lain sebagainya. Unsur-unsur kebudayaan meliputi pertama sistem sosial, dua bahasa, yang ketiga komunikasi, yang keempat agama, yang kelima ekonomi, dan yang terakhir adalah teknologi.
politik dan hukum, yang termasuk penelitian budaya adalah penelitian tentang naskah-naskah, alat-alat ritualis agama, sejarah agama, nilai-nilai dan dari mitos-mitos yang dianut pemeluk agama dan lain sebagainya. Dalam konteks sebagai metodologi, antropologi ilmu tentang masyarakat dengan titik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Memahami Islam secara antropologi memiliki makna memahami Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Contohnya, dalam memahami kisah atau cerita di dalam Al-Quran yang dianalisis dengan pendekatan antropologi. Selanjutnya, dan yang ketiga, pendekatan sejarah. Sistemitasi langkah-langkah pendekatan metode sejarah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan. Yang kedua, menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik. Yang ketiga, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan otentik. Yang keempat, penyusun kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan kisah atau penyajian yang berarti. Jika hukum dipelajari dengan menggunakan pendekatan analisis sejarah, maka orang menjadi terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan hukum. Orang tidak lagi akan memegang teguh pendirian bahwa hanya sesuatu aliran hukum sajalah yang benar dan berlaku di semua tempat dan sepanjang waktu. Dengan menggunakan analisis sejarah ini, akan terlihat universal pada hukum Islam adalah dasar dan tujuannya. Dasarnya ialah tauhid yang tidak ada seorang muslim pun yang menyingkirkannya, dan tujuannya adalah kemaslahatan umat dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaan suatu aliran dan aliran yang lainnya akan membawa maslahat bagi umat Islam. Selanjutnya, materi tentang humaniora akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Iqbal. Baiklah, terima kasih pada rekan saya Mbak Aulia Nur Hikmah telah menjelaskan tentang integrasi ilmu sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu humaniora. Humaniora atau ilmu budaya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia sebagai manusiawi dan berbudaya. Menurut bahasa Latin, humaniora biasa disebut artes liberales, yaitu studi tentang kemanusiaan. Sedangkan menurut pendidikan Yunani kuno, humaniora disebut trivium, yaitu logika, retorika, dan gramatika. Pada hakikatnya, humaniora adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa. Selanjutnya, humaniora ini memiliki pendekatan ilmu sosial. Ada 3. Yang pertama, pendekatan sematik. Yang kedua, pendekatan filologi. Yang ketiga, pendekatan kebudayaan. Yang pertama, pendekatan sematik. Pendekatan sematik yang berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, sematik mengandung pengertian tentang makna dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa. Maka sematik merupakan bagian dari linguistik. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan filologi. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani.
yaitu filologia, yang berarti cinta kepada bahasa. Karena huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat, dan kalimat adalah inti dari bahasa. Filologi ini dipakai dalam arti pengkajian teks dan penelitian yang berdasarkan teks. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan. Ada 3 istilah yang semakna dengan kebudayaan, yaitu yang pertama kultur, yang kedua civilization, dan kebudayaan. From kultur berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kultura. Arti kultur adalah memelihara, mengerjakan, atau mengelola. Selanjutnya menjelaskan tentang pendekatan sematik. Pendekatan sematik menggunakan teori sematik dalam analisisnya. Pendekatan ini yaitu cabang dari ilmu linguistik yang meneliti arti atau makna. Seluruh pokok persoalan dalam membangun teori semantik terletak pada definisi tentang makna, yaitu pemikiran sistematik tentang sifat dasar makna. Untuk memahami kategori semantik suatu kata, maka harus diselidiki bagaimana keadaan kata tersebut, jenis sifatnya, bentuk perbuatannya berdasarkan bahasa Arab kuno. Selanjutnya, penjelasan mengenai pendekatan filologi. Pendekatan filologi merupakan suatu metode penelitian berdasarkan analisis teks. Istilah filologi berarti suatu metode yang mempelajari dan meneliti naskah-naskah lama untuk mengerti apa yang terdapat di dalamnya, sehingga diketahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melahirkan naskah-naskah tersebut. Metode ini digunakan jika sumber atau data berupa naskah atau manuskrip. Hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara cermat pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam naskah tersebut melalui analisis kosakata yang digunakan, nuansa-nuansa yang ada di dalamnya sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman pemikiran. Selanjutnya, masih dalam pendekatan filologi. Pendekatan filologi dalam kajian Islam mempunyai keterbatasan yang diantaranya adalah penekanan eksklusivitas terdapat teks atau naskah. Dalam dunia Islam dipahami melalui cara yang tidak langsung, yaitu tidak dengan melakukan penelitian tentang kehidupan umat Islam yang ada di dalam masyarakatnya. Tapi pada umumnya teks-teks itu berasal dari tradisi intelektual klasik milik umat Islam. Kajian ini berfokus pada tulisan-tulisan umat Islam, bukan pada kehidupan umat Islam itu sendiri. Selanjutnya menjelaskan tentang pendekatan kebudayaan. Kebudayaan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Hasil karya manusia melahirkan teknologi atau kebudayaan, kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat. Kemudian teknologi paling sedikit meliputi 7 unsur, yaitu alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan, dan minuman. Kemudian pakaian dan perhiasan, kemudian tempat berlindung atau rumah, dan alat-alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Kemudian konsep mengenai kebudayaan yang dikemukakan seperti di atas itulah yang dapat digunakan sebagai alat atau kacamata untuk mendata dan mengkaji serta memahami agama. Bila agama dilihat dengan menggunakan kacamata agama, maka agama diperlukan sebagai kebudayaan.
sebagai sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat tersebut. Agama dilihat dan diperlakukan sebagai pengetahuan dan keyakinan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat, yaitu pengetahuan keyakinan yang kudus dan sakral yang dapat dibedakan dari pengetahuan dan keyakinan sakral yang profan yang menjadi ciri dari kebudayaan. Jadi pada waktu kita melihat dan memperlakukan agama tersebut sebagai kebudayaan, maka kita lihat agama sebagai keyakinan yang hidup dan yang ada dalam masyarakat manusia. Dan bukan agama yang ada dalam masyarakat manusia. Dan bukan agama yang ada dalam teks suci, yaitu dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagai agama tersebut sebagai sebuah keyakinan yang hidup dalam masyarakat, maka agama menjadi bercorak lokal, yaitu lokal sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Mengapa demikian? Karena untuk mendapatkan menjadi pengetahuan dan keyakinan dalam masyarakat yang bersangkutan, maka agama harus melakukan berbagai proses perjuangan dan meniadakan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan yang hakiki dari agama tersebut, dan untuk itu juga harus dapat menyesuaikan nilai-nilai hakikatnya dengan nilai-nilai budaya serta unsur-unsur kebudayaan yang ada, sehingga agama tersebut dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai unsur dan nilai-nilai budaya dari kebudayaan tersebut. Dengan demikian, maka agama akan dapat menjadi nilai-nilai budaya dari kehidupan tersebut. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Apabila ada yang kurang berkenan, kami dari kelompok 5 memohon maaf. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar Classroom. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.